selama masa penantian ini. Bukan kita berarti jadi orang-orang malas hanya menunggu begitu saudaraku, menunggu tanpa kepastian. Kita menunggu dengan kepastian. Oleh karena itu, karena saya menanti-nantikan Raja saya menanti-nantikan Tuhan saya harus bekerja seperti apa yang dikatakan Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapat Tuannya melakukan tugas ketika Tuannya datang. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya berdoa kita semua pendengar dikuatkan dan diteguhkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, semua orang Kristen, semua orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Yesus sudah memberikan janjinya kepada kita bahwa Dia akan datang kedua kali menjemput setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan memberi satu tema firman Tuhan tentang masa penantian. Mari kita melihat saudaraku Alkitab kita dari Lukas 24. Dikatakan di sana ayat 50, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah Yesus 40 hari menampakkan dirinya pada murid-muridnya, setelah Dia bangkit, saudara, Dia memberi penguatan, penghiburan kepada murid-muridnya. Dan saudara, tibalah waktunya Yesus naik ke sorga, saudara. Dan Yesus membawa murid-muridnya dekat Betania di Bukit Zaitun, saudara. Yesus naik ke sorga dan murid-murid menyaksikan itu, Bapak Ibu. Jadi jangan katakan Yesus tidak naik ke sorga. Yesus naik ke sorga disaksikan oleh para murid-muridnya, saudara. Lebih dari satu orang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu, hari ini kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, kita sedang masa penantian. Karena Yesus berkata, "Aku akan datang kembali kedua kalinya." Ini saudaraku pengakuan iman orang Kristen bahwa Yesus akan datang kedua kali. Saudara-saudara, penantian orang percaya adalah penantian yang pasti, penantian yang tepat, penantian saudaraku yang berarti, penantian yang tidak sia-sia, saudara. Karena kita sedang menantikan janji yang pasti, kita sedang menantikan perkataan yang pasti, kita sedang menantikan pribadi yang pasti, yaitulah Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu dan firman yang tertulis. Apa yang dikatakan Alkitab, ya dan amin. Saudara, Alkitab tidak pernah berkata mudah-mudahan. Alkitab berkata, saudaraku, kepastian. Itu makanya orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada kemudah-mudahan, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kata saudaraku mudah-mudahan, tapi yang ada adalah sebuah kepastian, saudara. Karena Yesus memberikan kepastian bagi kita. Keselamatan adalah kepastian, saudara. Surga itu adalah kepastian. Oleh karena itu, saudara, berpeganglah kepada firman yang tertulis ini, firman yang hidup. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang kita nanti-nantikan, saudara-saudaraku. Saudara, penantian ini akan saudara membuat kita, saudara, terus rindu kepada yang kita nantikan, saudara. Kita akan terus berharap kepada yang kita nantikan, karena pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, saudara. Pengharapan kita adalah pengharapan kepastian. Saudara, di Alkitab ini saya melihat ada dua hal yang perlu kita nantikan, saudaraku, di situasi atau di suasana kita hari-hari ini. Pertama, saudara, namanya Pentakosta atau Pantekosta. Mari kita melihat, saudara, bagaimana murid-murid menanti-nantikan itu. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dikatakan, judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang mereka. Itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa
bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara, Yesus sudah berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa itu diberikan kepadamu. Kuasa dari tempat yang maha tinggi akan menaungi kamu. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus bersama perempuan-perempuan yang mengikut Tuhan Yesus, mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka berdoa bertekun sehati. Saudaraku, selama 10 malam mereka berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, tibalah apa yang mereka nantikan, hari Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus setelah kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku, tepatnya hari ke-50. Saudara, di perjanjian lama Pentakosta itu dirayakan orang Israel sebagai ucapan syukur mereka dari kebebasan mereka dari perbudakan Mesir. Tetapi kita hari Pentakosta itu merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, mari kita melihat itu. Kisah Rasul pasal 2 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, rasul-rasul menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, menantikan janji Bapa itu. Yohanes pernah sudah mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, Yesus Kristus datang, saudaraku, akan memberikan nanti baptisan Roh Kudus kepada setiap orang percaya kepadanya. Dan rasul-rasul menanti-nantikan itu, janji Bapa itu, mereka akan dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya melihat ini lambang Roh Kudus, ya, ada yang dilambangkan seperti burung merpati, itu bicara kesetiaan. Ada dilambangkan seperti angin, memberikan saudaraku kekuatan, memberikan saudaraku nafas, pneumatis. Ada digambarkan saudaraku seperti sungai yang mengalir, seperti air yang memberikan saudara kesejukan. Dan di sini digambarkan seperti lidah-lidah api, saudara. Dan Bapak Ibu, ya, lidah api seperti api. Api itu bicara saudaraku semangat, kobaran api, saudara. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus adalah orang yang bersemangat, orang yang berkobar-kobar, karena saudara Roh Kudus memberikan kuasa. Kuasa ini maksud adalah dunamos, saudaraku. Dari situ kata lahir dinamis, menggerakkan, saudaraku. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu, saudara, akan terus bersemangat, terus maju dan bergerak, saudaraku. Ada kegerakan dalam hidupnya, saudara. Ada movement, bukan monumen. Jadi gereja yang penuh Roh Kudus bukan gereja monumen, tapi gereja movement, gereja yang bergerak terus untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Kata Yesus, kalau kamu dipenuhkan Roh Kudus, maka kuasa itu akan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, saya merindukan, mari kita semua menanti-nantikan kepenuhan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus. Kita tidak hanya boleh Kristen status quo, tapi kita harus Kristen yang terus bergerak dan maju di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak merindukan gereja menjadi monumen, tapi gereja menjadi movement, gereja yang bergerak sudah untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, mengapa Roh Kudus menjamah lidah manusia, saudara? Karena lidah ini sangat sulit dikendalikan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan lidah kita, saudara. Dengar baik-baik, lidah itu kecil tapi itu bagaikan api yang bisa membakar. Oleh karena itu lidah harus dijamah Tuhan. Saudara, lidah akan dipakai untuk berbahasa. Bahasa seseorang menentukan karakter seseorang. Bahasa seseorang menentukan kerangka berpikir seseorang. Bahasa seseorang menentukan kemampuan seseorang di dalam berotorika, saudara. Nah, oleh karena itu Tuhan harus menjamah bahasa. Bapak Ibu, kalau saudara dengar misalnya kata mauleate, berarti saudara kan itu melihat itu orang Batak, saudara. Kalau saudara dengar kata thank you, itu pasti orang Inggris, saudara. Dari bahasa itu kita tahu sukunya, bangsanya, suku bangsanya. Nah, saudara, ketika saudara berbahasa roh,
Itu berarti saudara sedang menunjukkan bahwa hidup saudara adalah hidup yang dipimpin oleh Roh, dipenuhi Roh Kudus. Berarti bahasa saudara adalah bahasa yang rohani, saudara. Bukan lagi bahasa duniawi. Bahasa saudara adalah bukan lagi bahasa yang sembrono, bahasa yang kotor, bahasa yang jorok, tapi bahasa yang penuh dengan kekudusan. Saudara-saudara, bahasa sebenarnya menentukan kemampuan seseorang. Nah, ketika saudara berbahasa roh, berarti kemampuanmu sudah kemampuan yang melebihi dari dunia ini. Kemampuan saudara supranatural, kemampuan saudaraku dari sorgawi, bukan lagi hanya kemampuan dari dunia ini, saudara-saudara. Paulus katakan, memberitakan Injil bukan lagi hanya dengan kekuatan dunia, tetapi dengan kekuatan roh, kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara. Sebab hanya Roh yang sanggup mengubah seseorang, hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah seseorang. Oleh karena itu orang yang penuh Roh Kudus, dia akan berbahasa, akan memberikan saudaraku dorongan pada seseorang. Dia akan mengengkari seseorang, dia akan memberi semangat seseorang, saudara. Jadi ketika dia berbahasa, saudara, orang diberkati oleh Tuhan. Ketika dia berbahasa, orang mendapat kasih karunia. Ketika dia berbahasa, saudara, orang mendapat kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu orang penuh Roh Kudus, dia akan terus punya kerinduan untuk saudara menyampaikan bahasa-bahasa yang memberi penguatan-penguatan bagi seseorang, yang memberikan penghiburan-penghiburan bagi seseorang, yaitu saudaraku firman Tuhan. Bukan lagi berbicara hal-hal yang jorok, tetapi dia berbicara tentang saudara kebenaran, dia tentang berbicara tentang firman Tuhan. Itu yang kita nantikan, saudaraku. Pentakosta, Pantekosta. Jadi orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang-orang Pantekosta, orang-orang Pentakosta adalah orang yang bersemangat, orang yang bergerak terus maju untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Saudara, yang kedua yang kita nantikan apa? Parousia. Saudara, parousia itu apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali dalam kerangka eskatologi, saudara. Yesus akan datang kedua kali. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu kepada murid-murid. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ketika mereka sedang, mulai 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus ini, Yesus yang sama dalam terjemahan bahasa Inggris, Yesus yang sama ini yang kamu lihat terangkat ke sorga akan datang kembali. Oh, luar biasa Bapak. Ini janji Tuhan. Parousia, Yesus akan kembali dari surga datang ke bumi ini. Kalau Yesus waktu dia datang pertama kali, saudara, kedatangannya yang pertama, dia datang sebagai juru selamat, menyelamatkan manusia dari dosa, saudara. Tapi nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, dia bukan datang lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim. Sudah akan menghakimi setiap manusia. Dan di firman Tuhan katakan, dia akan memisahkan kambing dan domba, saudara. Kambing akan ditempatkan di sebelah sisi kirinya, tapi domba di sebelah kanannya, saudara-saudaraku. Siapa kambing, siapa domba yang digambarkan Tuhan? Kambing adalah orang-orang pemberontak. Lihatlah, kambing selalu memberontak, selalu kepalanya ke atas, saudara-saudaraku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, bukan orang pemberontak, tetapi orang yang tunduk. Orang yang menanti-nantikan Yesus, dia akan menjulurkan lehernya, saudara. Dia terus menunggu Tuhannya datang, bukan memberontak. Di Alkitab satu kali dicatat, saudara, ada satu perumpamaan ketika, saudaraku, Tuhannya itu pergi. Oh, hamba-hambanya ini sudah dibilang Tuhan kita tidak akan datang lagi. Mereka, saudaraku, mabuk, mereka saling memukul, mereka saling membunuh, saudaraku. Tiba-tiba Tuhannya datang, maka mereka, saudara, akan dicampakkan ke dalam api yang tak terpadamkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, Yesus akan datang kembali untuk menghakimi, saudara. Kambing adalah pemberontak. Kambing tidak pernah memperhatikan saudara-saudaraku, orang miskin, orang sengsara.
saudara, orang yang di penjara. Tetapi domba adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang rendah hati, orang-orang yang taat pada firman Tuhan, orang yang memperhatikan orang miskin, orang sengsara. Dan domba akan Tuhan tempatkan di sebelah kanannya, tapi kambing akan di sebelah kirinya. Saudaraku, saya rindukan ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan katakan kita akan bagaikan domba yang Tuhan tempatkan di sebelah kanannya, dan Tuhan katakan, sabarlah kau hambaku, duduklah di sebelah kananku. Hal yang luar biasa, saudara, yang kita nanti-nantikan. Bapak Ibu, parusia, Yesus akan datang kedua kali, saudara-saudara. Yesus yang sama katanya akan datang lagi menjemput kita orang-orang percaya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Saya akan bacakan kepada saudara, luar biasa. Di Yohanes pasal 14 Tuhan katakan begini, jangan gelisah hatimu. Yohanes pasal 14 dijelaskan begini oleh Tuhan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pergi, tetapi dia akan datang kembali. Bukan seperti orang pergi tak pulang-pulang lagi, saudara-saudara. Tapi Yesus pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Ada, saudaraku, rumah kita di sorga. Dan Tuhan nanti akan datang kedua kali untuk, saudaraku, membawa kita ke tempat di mana Yesus berada, saudara. Yesus berada di sorga, berarti tempat kita ada di sorga. Bumi ini bukan tempat kita, saudara. Ini tempat perantauan, ini tempat sementara. Paulus katakan, saudaraku, dunia ini akan dibongkar. Ini bagaikan kemah, saudara-saudara, akan dibongkar, saudara. Tetapi rumah kita di sorga akan kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sikap bagaimana, saudara, yang harus kita lakukan dalam penanti-nantian ini? Ada dua hal sampai yang pertama, berjaga-jagalah dan berdoa. Kata Tuhan, dungo mamu jalan martangian, berjaga-jaga, waspada, watch out. Saudara harus perhatikan hidupmu. Jangan seperti yang Yesus katakan, mereka kawin mau ikan, saudaraku, pesta pora, mereka, saudaraku, terlelap dan lupa semua, dan akhirnya mereka tidur, saudara. Itu makanya bagi mereka kedatangan Yesus kedua kali bagaikan pencuri, karena mereka tidur terus, tidak berjaga-jaga. Seperti, saudaraku, gadis yang bodoh itu, akhirnya dia tidak ikut, saudaraku, dalam pesta mempelai pria itu, karena mereka, saudaraku, tidak ada persediaan minyak. Kita harus, saudaraku, selalu berjaga-jaga, menjaga, saudaraku, roh kita. Apakah roh kita ini masih menyala-nyala melayani Tuhan? Apakah hidup kita ini masih kita terus, saudara, kita persembahkan bagi Tuhan? Kita perlu menjaga hidup kita, saudara. Jagalah hatimu dari segala yang patut dijaga, karena disitulah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, jangan, saudaraku, di hati itu ada kebencian, jangan ada sakit hati, jangan ada dendam dan ada iri hati. Tetapi yang ada adalah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Berdoalah pada Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tidak ada satupun, saudaraku, yang bisa menjamin Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian. Kalau ada pengajaran seperti itu, sesat, Bapak Ibu. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Yang tahu, yang pasti, dia akan datang kembali, saudaraku. Soal tanggal, bulan, tahun kita tidak tahu, tetapi dia akan datang kembali, saudaraku. Oleh karena kata Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Apakah dia datang pagi hari, apakah dia datang tengah malam, apakah dia datang subuh, kita tidak tahu, saudaraku. Tapi yang pasti dia akan datang menjemput kita. Oleh karena itu, berdoalah, kata Tuhan. Berdoa. Ketika kita berdoa, di situ kita sedang memelihara roh kita, saudaraku. Ketika kita berdoa, saudara, roh kita dibangkitkan, roh kita, saudaraku, dikuatkan, saudaraku. Ketika kita datang berdoa di kaki Tuhan Kristus. Bapak Ibu, yang kedua adalah bekerja dan berkaryalah. Selama masa penantian ini, bukan kita berarti jadi orang-orang malas hanya menunggu begitu, saudaraku, menunggu tanpa kepastian. Kita menunggu dengan kepastian. Oleh karena itu, karena saya menanti-nantikan Raja saya menanti-nantikan Tuhan saya harus bekerja seperti apa yang dikatakan Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapat Tuannya melakukan tugas ketika Tuannya datang.
Jadi ketika Yesus datang, saya sedang didapati oleh Tuhan, saya sedang berkarya, saya sedang bekerja, saudara. Kita harus terus membuat percepatan, saudaraku, di dalam waktu yang begitu dekat ini. Firman Tuhan katakan, Yesus sudah di ambang pintu. Sudah dekat, saudara. Orang Manado bilang, so dekat. Sudah dekat, saudara. Tidak jauh lagi. Reinhard Bonnke katakan, kita sudah ada di zaman akhir daripada akhir. Kita sudah ada di jam terakhir. Oleh karena itu kita harus berkarya bagi Tuhan. Kita harus terus melakukan percepatan-percepatan bagi Tuhan untuk pemberitaan Injil. Gunakan harta, talenta, kemampuan kita semua untuk Injil diberitakan, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, saya akhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Ketika itu ada satu keluarga, dia tentara dan dia punya istri namanya Margaret, dan suaminya tentara yang ditugaskan untuk perang di daerah Turki, saudara-saudara. Berbulan-bulan suaminya tak pulang, tapi mereka sudah berjanji, tunggu aku pulang. Ya, dan puji Tuhan, saudara-saudara, mereka memenangkan pertempuran dan suaminya pulang. Ketika pulang, saudaraku, dia cari rumahnya yang sudah berbulan-bulan ditinggalkan. Dia panggil istrinya, namanya Margaret. Margaret, Margaret. Saudara-saudara, tidak ada jawaban dari rumah. Dia ketuk pintu, saudara. Dia intip dari jendela, di mana Margaret. Dia panggil, Margaret, Papa pulang. Margaret, suamimu pulang. Tapi tidak ada jawaban, saudara. Mengapa? Karena Margaret di dalam rumahnya sudah ada suami yang lain. Margaret telah berselingkuh, saudara-saudara. Dan Margaret tidak berani untuk menjawab suami yang sesungguhnya, saudara. Ketika Yesus datang, Bapak Ibu, apakah kita berani menjawab, Tuhan, ini aku? Saudara-saudara, tapi kalau saudara berselingkuh secara rohani, saudara melacur, saudara menikah lagi dengan dunia ini, saudara tinggalkan Tuhan Yesus, saudara tinggalkan janji-janji yang sudah Tuhan katakan, bahwa aku akan datang kembali. Maka saudara, ketika Yesus memanggil namamu, kau akan diam, kau tidak akan berani menjawab. Oleh karena itu, jagalah kekudusanmu. Dalam masa penantian ini, saudara, itu akan memberikan kepada kita untuk selalu kita menguduskan diri kita. Kita akan selalu menjaga kekudusan kita dengan membaca Alkitab, dengan berdoa, saudara, dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, dengan masa penantian ini, saudara, itu memberikan kekuatan bagi kita bahwa ada penghiburan meskipun kita menghadapi penderitaan, karena ada pengharapan yang pasti yang kita sedang nantikan, yaitu kedatangan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, berdoa dan berjagalah, berkaryalah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.